Perkenalkan, aku Ayu. Di video ini, kelompok kami akan menjelaskan secara singkat tentang kurikulum dalam pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan, pengetahuan, dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Tujuan kurikulum pendidikan Islam adalah dasar yang hendak dicapai dalam semua kegiatan manusia. Tujuan berfungsi untuk mengarahkan, mengendalikan, dan mengembangkan sesuatu kegiatan. Oleh sebab itu, setiap tujuan hendaklah dirumuskan dengan tegas dan jelas, seperti firman Allah dalam surat Ad-Dzariyat ayat 56. Hai, Assalamualaikum, aku Evi. Aku akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu perkembangan kurikulum dari berbagai aspek. Yang pertama ada aspek materi, ada prinsip relevansi untuk pertimbangan bagi penentuan materi, sehingga bermanfaat bagi anak didik. Yang kedua ada aspek tujuan. Dengan semakin banyak tujuan yang harus dicapai, akan mendorong efektivitas proses yang akan dilaksanakan. Nah, selanjutnya nih, nggak kalah penting nih, yaitu materi pokok dalam kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama ada masalah keimanan atau akidah, yaitu menyentuh hal-hal yang bersifat itikat atau kepercayaan, termasuk mengenai iman setiap manusia dengan Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, kode dan qadar. Pokok ajaran inilah yang pertama perlu ditanamkan pada anak didik. Yang kedua masalah keislaman atau syariah. Syariah meliputi segala hal yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari, yang berkaitan dengan peraturan hukum Allah dalam mengatur hubungan manusia dengan Allah dan antara sesama manusia. Nah, yang terakhir adalah masalah ihsan atau akhlak, merupakan suatu amalan yang bersifat melengkapi keimanan dan keislaman, dan mengajar serta mendidik manusia mengenai cara bergaul dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ketiga ajaran pokok tersebut akhirnya dibentuklah menjadi rukun iman, rukun Islam, dan akhlak. Hai, Assalamualaikum, aku Vita. Problematika dalam pendidikan itu selalu muncul bersama situasi dan kondisi lingkungan sekitar. Nah, sekarang kan lagi pandemi COVID nih. Wabah ini telah berdampak di berbagai sektor kehidupan, seperti sektor ekonomi, sosial, termasuk juga pendidikan. Pada saat pandemi COVID seperti ini, proses pembelajaran secara daring itu menjadi problem bagi pendidikan agama Islam loh. Hal ini dikarenakan materi agama Islam bukan hanya sekedar penanaman konsep atau pengetahuan, tetapi pembelajaran agama Islam juga kadang terkait dengan budi pekerti yang diarahkan untuk membentuk karakter mulia. Nah, misalnya pada materi akhlak. Pada materi akhlak ini dengan hanya memberikan soal saja tidak terlalu efektif bagi semua siswa maupun mahasiswa. Soalnya dalam pendidikan agama Islam itu mendidik akhlak dan pembentukan karakter. Nah, secara daring atau online terdapat beberapa ketentuan pembelajaran daring yang perlu diperhatikan oleh seorang guru agama Islam, yaitu yang pertama, pembelajaran jarak jauh difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup. Nah, yang kedua, pembelajaran jarak jauh secara daring memberikan pengalaman belajar yang bermakna tanpa terbebani tuntutan atau pencapaian kurikulum untuk kelulusan. Nah, yang terakhir itu, pengajar harus memberikan contoh yang baik bagi peserta didik.